Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teknik pengolahan skor nilai evaluasi tentang mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Materi pertama akan dibacakan oleh Asri Fauzia, yang kedua Meli, yang ketiga Irma Fatimah, dan yang terakhir oleh Raka Permana Loka. Dalam bab ini, kami akan mencoba menguraikan bagaimana cara-cara mengolah skor mentah yang berupa hal angka menjadi nilai huruf berdasarkan pengertian-pengertian statistik. Seperti pengolahan skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10 seperti yang akan diuraikan pada subbab berikut. Pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf pun menggunakan sifat-sifat yang terdapat pada kurva normal atau distribusi normal sebagai dasar perhitungan. Adapun ciri-ciri atau sifat-sifat distribusi normal antara lain adalah seperti berikut. 1. Memiliki jumlah atau kepadatan frekuensi yang tetap pada jarak deviasi-deviasi tertentu, seperti kita lihat pada gambar berikut. Baik, pada sifat distribusi normal, besarnya di tengah, kiri kanan sama, mean dan median sama, di tengah terdapat modus. Kurva melebar ke kiri dan ke kanan. Negatif infinitis sampai positif infinitis. Contohnya, bisa dilihat pada gambar kembali. X mengikuti distribusi normal dan memiliki rata-rata 10 dan varian 1. Ya, bisa dilihat gambar kurvanya. Jika data distribusi masih normal, kita bisa pecah seperti ini. Baik, bisa diperhatikan gambarnya. Jika data distribusi masih normal, kita bisa pecah seperti ini. Tengah-tengah ini pasti ada yang namanya mean, yang artinya rata-rata. Kemudian, lompatan pertama ke kanan itu merupakan mean plus standar deviasi. Lompatan pertama mean min 0, standar deviasi. Menurut teori, besarnya persentase dari mean min standar deviasi dan mean plus standar deviasi yaitu 68%. Rata-rata ke kanan 2 kali mean plus 2 standar deviasi dan mean min 2 standar deviasi. Menurut teori, jumlah persentase untuk yang ini adalah 95%. Jadi di sini jumlahnya 99,7%. Contohnya nilai matematika di kelas 6B. Misal rata-ratanya 50, standar deviasinya adalah 10. Ya, meneruskan ke materi selanjutnya tentang mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan mean dan deviasi standar. Untuk mencari mean dan deviasi standar dalam rangka mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jika banyaknya skor yang lebih kurang dari 30, digunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Dan jika banyaknya skor yang diolah lebih dari 30, misalnya sampai 40 atau 50 skor atau lebih, sebaiknya digunakan tabel distribusi frekuensi bergelombang. Baik, kita kasih contoh. Misalkan seorang dosen memperoleh skor mentah dari hasil tes yang telah diberikan kepada 20 orang mahasiswanya sebagai berikut. Nilainya 73, 70, 68, 68, 67, 67, 65, 65, 63, 62, 60, 59, 59, 58, 58, 56, 52, 50, 51, dan 40. Dan langkah-langkah menyusun tabel. Yang pertama adalah masukkan nama siswa ke dalam kolom pertama dan skor masing-masing siswa ke dalam kolom 2. Kemudian jumlahkan. Kita
kita akan memperoleh sigma X. Yang kedua, hitunglah mean dengan membagi jumlah skor itu dengan N banyaknya mahasiswa. Jadi, rumus untuk mencari M itu adalah M sama dengan sigma X per N. Yang ketiga, isilah kolom 3 dengan selisih deviasi tiap-tiap skor dengan mean X kurang M. Yang keempat, isilah kolom 4 dengan menguadratkan angka-angka dari kolom 3, kemudian jumlahkan sehingga kita memperoleh sigma dalam kurung X kurangi M kuadrat. Dan langkah terakhir ialah menghitung mean dan deviasi dan standar deviasi standar dengan rumus-rumus sebagai berikut. M sama dengan sigma X per N, dan DS atau DS sama dengan akar sigma X kurang akar sigma dalam kurung X kurangi M kuadrat per N, atau DS sama dengan akar sigma D kuadrat per N. Dan di sini kita telah menyiapkan nama-nama siswa dan data mentah untuk mempersingkat waktu. Baik, kita akan memasukkan seluruh nilai untuk kita jumlahkan dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum kurung buka C2 titik 2 C21 kurung tutup, kemudian kita enter dan didapat jumlah senilai 1201. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata dengan memasukkan rumus sama dengan average kurung buka C2 titik 2 C21 kurung tutup, kita enter, kurung tutup, kemudian kita enter. Ya, nilai rata-ratanya itu 60,05. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari standar deviasi dengan cara memasukkan rumus sama dengan STDEVP kurung buka C2 titik 2 C21, kemudian kurung tutup, kita enter, didapat hasil 8,69. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari X dikurangi M dengan cara memasukkan rumus sama dengan
C2 dikurangi kunci D kunci 24, kemudian kita enter. Ternyata jawabannya salah karena nilai rata-ratanya yang 60,05 itu harus kita bulatkan terlebih dahulu menjadi 60 supaya nilai dari X dikurangi M ini akan sesuai atau benar. Baik, untuk nilai rata-rata kita bulatkan dulu menjadi 60. Ya, kemudian nilai standar deviasi pun akan kita rubah. Karena nilai huruf yang akan digunakan adalah A, B, C, D, dan tidak lulus yang berarti 4 unit, dalam hal ini kita tentukan besarnya standar unit deviasi sama dengan 6 ds dibagi 4 sama dengan 1,5 ds. Jadi SUD-nya sama dengan 1,5 dikali 8,69 sama dengan 13,035 yang kemudian kita bulatkan menjadi angka 13. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kita masukkan rumus untuk menghitung X min M atau X dikurangi M dengan memasukkan rumus sama dengan C2 min, kita kunci terlebih dahulu, kunci D kunci 24, kemudian kita enter. Baik, ya didapat hasilnya itu 13, tinggal kita tarik ke bawah untuk langsung kita dapatkan semua nilainya dari X dikurangi M. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari X dikurangi M kuadrat. Sebelumnya kita jumlahkan dulu dari X dikurangi M dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum kurung buka D2 titik 2 D21, kemudian kita kurung tutup dan enter. Ya, diperoleh hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai X dikurangi M kuadrat. Dengan memasukkan rumus sama dengan D2 topi 2, kemudian kita langsung enter dan hasilnya 169. Oke, kita tarik lagi ke bawah. Ya, diperoleh semua hasilnya dari X min M kuadrat. Seperti biasa kita jumlahkan dari X min M kuadrat sama dengan sum kurung buka E2 titik 2 E21 kurung tutup, kita enter dan diperoleh hasil 1509. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai atau menentukan batas bawah dan batas atas.
Baik, yang pertama kita akan menghitung batas atas B dengan rumus sama dengan kunci D kunci 24 plus kurung buka 1,5 dikali kunci D kunci 25 kemudian kurung tutup dan kita enter. Baik, kita enter teman-teman, hasilnya 79,5. Yang kedua kita akan menghitung batas atas C dengan rumus sama dengan kunci D kunci 24 plus kurung buka 0,5 dikali kunci D kunci 25 kurung tutup, kita enter, diperoleh hasil 66,5. Yang ketiga kita akan menghitung nilai batas bawah C dengan rumus sama dengan kunci D kunci 24 min kurung buka 0,5 0,5 dikali kunci D kunci 25 kurung tutup, kita enter, diperoleh nilai 53,5. Yang keempat kita akan menghitung nilai batas bawah D dengan rumus sama dengan kunci D kunci 24 min kurung buka 1,5 dikali kunci D kunci 25 kurung tutup, kemudian kita enter dan diperoleh hasil 40,5, yaitu cara menentukan batas bawah dan batas atas. Selanjutnya kita akan menghitung dari nilai A, B, C, D, dan E dengan memasukkan rumus sama dengan kunci D kunci 24 plus kurung buka 1,5 dikali kunci D kunci 25 kurung tutup, kemudian kita enter, sama dengan kunci D kunci 24 plus kurung buka 0,5 dikali kunci ternyata ada yang salah, coba kita lihat.
kunci D, kunci 25 kurung tutup, kemudian kita enter. Ini perlu dikunci ya supaya nilainya tetap sama dengan kunci D, kunci 24 min kurung buka 0,5 dikali kunci D, kunci 25 kurung tutup, kemudian kita enter, diperoleh hasil 53,5. Untuk nilai E dengan masukkan rumus sama dengan kunci D, kunci 24 min kurung buka 1,5 dikali kunci D, kunci 25 kurung tutup, kemudian kita enter. Ya, itu hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sel F ini, dimana kita akan menemukan hasil nilai A, B, C, D dengan memasukkan rumus sama dengan if kurung buka C2 lebih dari 80, tanda kutip A, tanda kutip, koma, if kurung buka C2 lebih dari 67, tanda kutip, ini tanda kutip B, tanda kutip, koma, if kurung buka C2 lebih dari 54, tanda kutip C, tanda kutip, koma, if kurung buka E2 lebih dari 41, tanda kutip D, tanda kutip, koma, kemudian if kurung buka C2 lebih dari 0, tanda kutip E, tanda kutip, kemudian kita beri koma dan kita ketik kurung tutup sebanyak 5 kali. Ya, bisa dilihat teman-teman, jika C2 lebih dari 80, maka nilainya yaitu A.
C2 lebih dari 67, maka nilainya B. Jika C2 lebih dari 54, maka nilainya C, dan jika E2 lebih dari 41, maka diperoleh nilai D. Dan jika C2 lebih dari 0, maka diperoleh nilai E. Oke, kita enter. Oh, sebentar. Ya, kita enter, teman-teman. Kita enter. Klik. Ya, diperoleh nilai B. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semua hasil nilai hurufnya. Ya, bisa dilihat teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menentukan men-skor atau mengubah dari nilai huruf ke nilai angka. B itu nilai berapa, C berapa, D berapa, seperti itu. Baik, kita masukkan rumus kembali. Sama dengan if kurung buka F2 sama dengan O 16 koma tanda kutip tanda kutip 5 tanda kutip koma if kurung buka F2 sama dengan kunci P kita beri kunci dulu, kunci 7 koma tanda kutip 4, kemudian tanda kutip lagi koma if kurung buka F2 sama dengan kunci P
kunci 8, koma, tanda kutip 3, tanda kutip, kemudian koma, if kurung buka F2 sama dengan kunci P, kunci 9, koma, tanda kutip 2, tanda kutip, koma, if kurung buka F2 sama dengan kunci P, kunci F, kunci 10, koma, tanda kutip, tanda kutip 10, tanda kutip 1, tanda kutip, kemudian kita beri koma, kita beri kurung tutup sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita enter dan diperoleh hasil 4 ya. Jadi nilai B itu dalam bentuk angkanya itu 4, C 3, D 2, dan seterusnya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah orang yang menerima nilai A, B, C, D, dan E dengan cara memasukkan rumus sama dengan kontif ya teman-teman, sama dengan kontif kurung buka kunci, jangan lupa kuncinya, kunci G, kunci kunci 2, titik 2, kunci G, kunci 21, kemudian titik 2, 5, kurung tutup, kita enter. Oh, ternyata ada yang salah. Coba kita lihat. Ya, jadi ini bukan titik 2, tapi kita gunakan koma 5, kemudian kita enter, diperoleh 0. Jadi orang yang mendapatkan nilai A itu 0. Tidak ada. Nah, lanjut ke, jangan kita langsung tarik ke bawah ya, karena hasilnya akan 0 semua. Baik, kita lanjut mencari jumlah orang yang mendapatkan nilai B. Kita masukkan rumus sama dengan kontif kurung buka kunci G, kunci 2, titik 2, kunci
kunci 21,4 ya. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Jadi yang mendapatkan nilai B itu sebanyak 4 orang. Kemudian lanjut ke nilai C sama dengan kontif, kurung buka, kunci G, kunci 2, titik 2, kunci G, kunci 21,3, kurung tutup, enter, dan dapat hasil 12. Untuk nilai D yaitu sama dengan kontif, kurung buka, kunci G, kunci 2, titik 2, kunci G, kunci 21,2, kurung tutup, kita enter ya, hasilnya 4. Untuk nilai E yaitu sama dengan kontif, kurung buka, kunci G, kunci 2, titik 2, kunci G, kunci 21,1, kurung tutup, kita enter, dan hasilnya adalah 0. Jadi yang mendapatkan nilai E itu 0, tidak ada. Kita jumlahkan dan masuk rumus sama dengan SAM kurung buka R 14 titik 2 R14 di sebelah sini ya. Kemudian titik 2 R18, kurung tutup, kita enter, dan hasilnya adalah 20. Terima kasih telah menyaksikan tutorial video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.